Juventus masih peduli dengan Paul Pogba. Rumor kembalinya Paul Pogba ke Juventus kembali menghangat. Direktur olahraga Juventus Fabio Paratici justru semakin memanaskan rumor tersebut. Ia menyebut klub tetap peduli pada perkembangan ex pemainnya itu sekalipun kini berada di Manchester United. Sebagaimana diketahui, Paul Pogba masih tersangkut dengan problem inkonsistensi permainan di Inggris. Padahal pemain asal Prancis itu didatangkan dengan mahar sebesar 105 juta euro atau setara dengan 1,07 triliun rupiah pada musim panas 2016. Pesepak bola berusia 27 tahun itu memang bisa menjadi andalan di lini tengah Man United. Akan tetapi penampilannya tidak stabil. Pada suatu waktu Paul Pogba bisa tampil impresif, tetapi kemudian malah membuat kesalahan fatal seperti saat melawan Arsenal akhir pekan lalu. Naik turunnya penampilan Paul Pogba cukup menjadi perhatian bagi Juventus. Fabio Paratici mengaku si nyonya tua selalu peduli dengan performa mantan pemainnya. Pria asal Italia itu juga tidak menampik kalau klub bisa saja memulangkan sang pemain di masa depan, seperti halnya Alvaro Morata. Sekarang ini Paul Pogba adalah pemain Manchester United. Terlalu dini untuk membahas soal target transfer berikutnya. Kami semua peduli dengan Pogba di sini. Salah satu pemain yang memberikannya banyak hal untuk Juventus, ungkap Fabio Paratici dikutip dari Football Italia pada Kamis 5 November 2020. Andai Juventus ingin kembali mendatangkan Paul Pogba, mereka minimal harus menyiapkan uang tunai 80 juta euro atau setara dengan 1,35 triliun rupiah. Man United tentu tidak mau menjual Paul Pogba dengan harga miring, mengingat kontraknya tinggal setahun lagi. Paul Ince, MU sudah tidak ditakuti lagi seperti dulu. Ole Gunnar Solskjaer meraih hasil negatif pada laga ke-100 sebagai manajer Manchester United pada Minggu 1 November 2020. Setan Merah dipermalukan Arsenal 0-1 di Old Trafford pada pekan ke-7 Liga Inggris. Dalam 100 laga sebagai manajer MU, Ole Gunnar Solskjaer mencatat 56 kemenangan, 20 imbang, dan 24 kalah. Hasil itu tidak buruk sama sekali, tapi tentu saja tak cukup baik untuk menantang Liverpool dan Manchester City dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Performa menurun MU mendapatkan perhatian dari Paul Ince. Mereka sudah tidak konsisten untuk sementara waktu, bahkan sebelum Ole mengambil alih, kata mantan gelandang MU tersebut kepada Ladbrokes. Semua fans membicarakannya, memerintahkan klub untuk memberi pekerjaan dan mereka melakukannya, ucap Ince menambahkan. Saya pikir mereka seharusnya menunggu hingga akhir musim, biarkan dia menjadi manajer sementara hingga akhir musim. Lalu lihat siapa di luar sana, siapa pria terbaik untuk pekerjaan itu, tegas Ince melanjutkan. Saya tidak mengatakan Ole bukan orang terbaik untuk pekerjaan itu, dan membawa tim di musim lalu ke posisi ketiga adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi saya melihat MU sekarang dibandingkan saat saya bermain. Tim lain takut pada kami. Kami sudah mengalahkan tim lain sebelum kami memasuki lapangan, baik itu kandang ataupun tandang. Tim lain takut pada Manchester United. Saya tidak melihatnya sekarang, pungkas Paul Ince. Solusi atasi krisis Manchester United perlu sosok pemimpin. Manchester United takluk 1-2 dari Istanbul Başakşehir dalam partai ketiga grup H Liga Champions 2020-21 di Başakşehir Fatih Terim Stadium pada Kamis 5 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut mencoreng kesempurnaan Manchester United di awal Liga Champions musim ini. Padahal di dua laga sebelumnya, skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer berhasil menorehkan kemenangan saat menghadapi Paris Saint-Germain dan RB Leipzig. Tagar hashtag Ole pun kembali menggema pasca kekalahan Manchester United di Liga Champions. Fans Setan Merah pun merindukan permainan ala Sir Alex Ferguson. Paul Scholes menilai tidak ada salahnya penggemar merindukan permainan ala Sir Alex Ferguson. Menurut Paul Scholes, ada yang salah dengan cara menyerang Manchester United.
Dia pun membandingkan kasusnya dengan Wisnan yang semasa aktif bermain. Scholes kerap memberikan instruksi ke pemain Portugal tersebut untuk membuatnya menyerang dengan benar di lapangan. Namun di era yang sekarang tidak ada pemain Manchester United yang dijadikan sosok guru untuk membimbing Marcus Rashford dan Mason Greenwood. Para pemain perlu mengetahui batasan kekuatan mereka. Kekuatan Marcus semakin berkurang, kekuatan Mason Greenwood pun semakin tertinggal karena terus mengeluarkan kecepatannya, kata Scholes dilansir dari Mirror. Saya cukup beruntung bermain dengan penyerang hebat seperti Van Persie, Van Nistelrooy, Andy Cole. Semua pemain yang berlari dari belakang dan Anda tidak perlu memberitahu mereka. Mungkin ada pemain yang membuat saya terus cerewet, itu adalah Nani. Dia memiliki kekuatan untuk berlari dari belakang lawan, tetapi Anda harus terus memberitahunya, tanda Scholes. Terancam dipecat Manchester United, ini respon Solskjaer. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer enggan mengomentari rumor pemecatan dirinya setelah timnya kalah 1-2 dari Istanbul Başakşehir di matchday ketiga grup H Liga Champions 2020-2021. Saya menolak berkomentar tentang hal seperti itu. Ketika saya masih menjabat posisi ini, saya akan melakukan yang terbaik dari kemampuan saya, kata Solskjaer mengutip dari United Report pada Kamis 5 November 2020. Rentetan hasil buruk membuat rumor pemecatan Solskjaer kembali mencuat. Terlebih akhir pekan lalu, pesepak bola legenda Man United Roy Keane sudah memberikan peringatan kepada Solskjaer. Akibatnya, para pemain Man United tidak bermain maksimal dan ujung-ujungnya hasil positif gagal didapat. Serangkaian hasil negatif ini membuat nasib Solskjaer sebagai pelatih Man United berada di ujung tanduk. Ole Solskjaer harus membayar segalanya. Ole akan kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih Man United karena bekerja dengan kelompok pemain seperti ini, kata Roy Keane mengutip dari Sky Sport. Kami menyukai Ole mengingat ia pria yang baik, namun tekanan semakin lama semakin besar menimpa dirinya, lanjut pria yang sempat menjadi kapten Manchester United tersebut. Ini alasan Solskjaer tidak turunkan Victor Lindelof kontra Istanbul Başakşehir. Lindelof merupakan salah satu dari 23 pemain yang dibawa Solskjaer ke Turki. Namun Lindelof duduk di bangku cadangan di laga itu karena Solskjaer memilih menduetkan Alex Tuanzebe dengan Harry Maguire. Tuanzebe sendiri tidak bermain dengan baik di laga ini sehingga ia digantikan di babak kedua. Namun bukannya Lindelof yang masuk, Solskjaer malah memasukkan Scott McTominay. Kami memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan di pertandingan ini, ujar Solskjaer mengungkapkan alasan tidak memainkan bek asal Swedia itu kepada MUTV. Solskjaer mengkonfirmasi bahwa awalnya ia ingin memainkan Lindelof di laga ini, namun sang bek mengalami masalah pada punggungnya sehingga Solskjaer tidak mau ambil resiko untuk memainkannya. Victor memiliki masalah di bagian punggungnya sehingga ia tidak bisa bermain. Jadi Alex masuk menggantikannya, lanjut Solskjaer. Tuanzebe mendapatkan kartu kuning dan kami perlu bertaruh melalui serangan. Jadi kartu kuning itu yang membuat saya menariknya keluar, tutup pelatih setan merah itu. Manchester United akan memainkan satu laga lagi sebelum jeda internasional. Mereka akan menghadapi Everton di Goodison Park pada hari Sabtu 7 November malam nanti.